Isu mengenai adanya kota kosong dalam kontestasi Pilgub Sulsel 2024 sempat menjadi pembahasan hangat. Pasalnya, hingga 1 bulan jelang pemilihan hanya terdapat satu poros yang berhasil memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada ini. Adalah pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang berhasil memborong dukungan dari beberapa partai politik. Sejauh ini, poros ASS Fatma telah mendapatkan dukungan dari 4 parpol yang memiliki pengaruh besar, yakni Nasdem dengan 17 kursi, Gerindra dengan 13 kursi, Demokrat dengan 7 kursi, serta PAN dengan 4 kursi. Pasangan Cagup-Cawagup ini sudah mengantongi 41 kursi dari total 85 kursi DPRD Sulsel. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, baik Andi Sudirman Sulaiman maupun Fatmawati Rusdi telah lama berkecimpung di dunia politik. Didukung dengan elektabilitas yang tinggi, hal ini menjadi magnet tersendiri bagi partai politik untuk mengusung keduanya. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen ilmu politik Unhas, Marwan SIP MSI. Pertama saya lihat memang potensi kemenangan Pak Andi Sudirman Sulaiman dan pasangannya ini cukup besar ya. Ini hasil survei yang bisa kita baca di media itu menunjukkan itu. Tapi tentunya ada faktor-faktor yang mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama misalnya Pak Andi Sudirman Sulaiman ini bisa dikatakan petahana. Meskipun sekarang sudah tidak menjabat sebagai gubernur, sudah ada PJ gubernur ya. Kemudian elektabilitasnya tentunya. Ini yang kemudian menarik partai-partai politik lain untuk mendukung beliau. Dan masa Pak Andi Sudirman Sulaiman ini cukup mengakar di bawah. Sehingga kemudian ada efek yang kemudian ditimbulkan sehingga partai politik ini ingin mendukung. Jadi mereka melihat siapa yang berpotensi menang. Karena akses ke ekonomi dan politik itu akan lebih besar jika mendukung yang menang. Kini isu kota kosong telah terbantahkan oleh keputusan PKB untuk mengusung Wali Kota Makassar Dani Pomanto berpasangan dengan Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan Azhar Arsyad. Langkah ini menggenapkan dukungan kepada paslon ini untuk maju ke Pilgub Sulsel 2024. Sebelumnya terdapat 2 partai yang sudah lebih dahulu mengusung pasangan ini, yakni P3 dengan 8 kursi dan PDIP dengan 6 kursi. Ketiga parpol ini pun sepakat berkoalisi untuk membentuk poros baru dan menepis wacana kota kosong. Tak hanya Marwan, salah satu mahasiswa FISIP Unhas, Fuad, juga membenarkan banyaknya faktor yang menyebabkan poros ASS Fatma mampu memborong dukungan dari sejumlah parpol. Namun ia tidak menafikan bahwa poros baru yang terbentuk juga memiliki potensi, apalagi dengan kehadiran pendatang baru dalam dunia politik yang menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Jadi pertama saya pikir Bapak Andi Sudirman Sulaiman itu kan merupakan bisa dikatakan gubernur Sulawesi Selatan walaupun tidak selama 5 tahun, hanya 2,5 tahun kalau tidak salah. Namun kalau kita bisa melihat dari kinerja Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini sendiri, saya pikir cukup banyak ya yang dia torehkan di Sulawesi Selatan. Salah satunya itu yang saya bisa sampaikan adanya pertumbuhan ekonomi di Sulsel meningkat dan juga adanya penurunan angka stunting di tahun 2021. Dan juga di infrastruktur, banyak sekali program-program pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yaitu melakukan pembangunan bahkan pemantapan jalan, kalau tidak salah itu sepanjang 1.500 km. Sedangkan Ibu Fatmawati Rusdi, Ibu Fatma ini kita bisa bilang pengalamannya cukup banyak di eksekutif maupun di legislatif. Eksekutif, beliau pernah menjadi wakil wali kota Makassar dan juga selama 10 tahun pernah menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sidrap dan pernah selama 5 tahun menjadi anggota DPR RI tentunya. Sehingga pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Andi Sudirman dan Ibu Fatma, saya pikir ini menjadi satu kekuatan tersendiri dalam Pilgub Sulsel di tahun 2024 ini. Ia juga menambahkan bahwa Sulsel sendiri memiliki banyak figur yang potensial dalam politik, sehingga adanya kota kosong bukan mengindikasikan krisis tokoh pemimpin, hanya merupakan imbas dari dinamika parpol yang ada. Sulsel ini bisa dikatakan dalam artian tokoh-tokohnya ini sangat banyak. Kita berkaca di Pilgub Sulsel yang pada saat Bapak Syahrul Yassin Limpo dengan Agus Arifin Nukmang, ya, di situ kan 2 pasangan calon, sehingga Pilgub 2018 kemarin 4 calon, bayangkan. Masa dari 4 calon kita tiba-tiba di Pilkada 2024 ini kolom kosong. Saya pikir figur-figur potensial yang bisa terlibat di Pilgub sangat banyak, ataupun tokoh-tokoh politik ini bisa terlibat sangat banyak. Namun kembali ke partai,
Namun kalau kita berbicara soal kolom kosong dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Sulsel ini mengalami krisis kepemimpinan khususnya di dalam tokoh-tokoh politik, saya pikir sah-sah saja. Tapi kan kita sudah bisa bantah hal itu. Mengapa? Karena sudah bukan kota kosong lagi. Dan sekarang ini ada 2 pasangan calon yang kemungkinan akan terlibat. Sambil menunggu ya, karena setahu saya Gerindra dengan Golkar juga belum mengeluarkan rekomendasi kepada siapa itu. Sementara Marwan menjelaskan ada dampak negatif juga positif jika terdapat pilihan kota kosong dalam sebuah kontestasi pilkada. Pertama saya mau ingin katakan dulu bahwa sebenarnya kota kosong atau tidak kota kosong ini kan nanti kita lihat di akhir pendaftaran pemilu di KPU nanti. Nah, seandainya terjadi kota kosong, saya pikir pertama saya melihat dulu minusnya ya. Minusnya mungkin tidak ada adu gagasan antara palingan dua kandidat ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mungkin masyarakat akan bosan karena atau terlalu monoton sehingga mungkin tadinya mereka menginginkan alternatif lain tapi mereka tidak temukan di kandidat lain karena hanya satu saja atau melawan kota kosong. Nah, itu mungkin minusnya. Kemudian kalau positifnya sih menurut saya politik lebih stabil ya karena tidak ada konflik di tingkat akar rumput, karena kalau minimal 2 itu biasanya terjadi instabilitas sosial dan politik terutama di akar rumput. Ada konflik yang cukup tajam. Jadi di tingkat parlemen pun akan stabil jika ada kemudian mayoritas partai mendukung satu kandidat. Nah, sehingga stabilitas politik ini akan mendukung pembangunan Sulawesi Selatan ke depan. Hingga saat ini sudah terdapat 2 poros yang akan bertarung dalam Pilgub Sulsel 2024 dan masih ada 3 parpol yang belum merekomendasikan nama calon secara resmi, yakni Partai Hanura dengan 1 kursi, Golkar dengan 14 kursi, dan PKS dengan 7 kursi. Dari segi jumlah, ketiganya masih bisa membentuk poros baru, meskipun sudah ada kecondongan dari masing-masing parpol untuk berkoalisi mendukung kandidat yang sudah ada. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.